Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa dalam hari terakhir di bulan yang ketiga tahun 2020. Jika Tuhan berkenan, esok pagi kita akan diperjumpakan dalam hari baru, tanggal baru di bulan yang baru. Dari kami keempat pendeta jemaat yang ada di tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja Sudiang berbagi dalam menyapa jemaat Tuhan melalui firman Tuhan, dan giliran untuk minggu pertama dalam bulan April, jemaat Tuhan akan mendengarkan sapaan firman yang akan disampaikan oleh pendeta Abigail Pongrekun. Hari ini adalah hari terakhir bagi saya sebagai pendeta jemaat, dan sesudah itu secara berturut, secara minggu ke minggu akan dilayani pemberitaan firman Tuhan melalui audio atau melalui video singkat yang akan di-share ke WhatsApp jemaat. Dan untuk itu sangat diharapkan kerinduan kita untuk meluangkan waktu bersaat teduh di hadapan Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas keseharian kita. Untuk pagi ini saya akan membacakan satu bahagian kitab suci dari surat Paulus kepada jemaat Kristen di Efesus pada pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan 10. Untuk itu jemaat, mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan putranya diutus ke dalam dunia untuk mengerjakan pendamaian antara kami orang-orang berdosa dengan Bapa yang kudus. Oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami boleh diperkenankan untuk menjumpai hadirat-Mu dalam pemberitaan firman pada pagi ini sebelum kami melaksanakan aktivitas keseharian kami. Di dalam situasi yang masih sangat terbatas, kami tetap menaruh harap bahwa Tuhan ada menolong kami. Untuk itu firman-Mu akan menyapa kami, biarlah Roh-Mu yang kudus, pengajar yang sejati itu ya Allah, menolong kami untuk dapat memahaminya dengan baik. Bersabda bagi kami sekalian, kami sedia mendengar. Dalam nama Yesus, firman hidup yang sungguh itulah Tuhan dan Juru Selamat, kami boleh datang kepadamu, ya Allah Bapa yang rahmani. Amin. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia
telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian perkataan-perkataan Alkitab yang telah dibacakan bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipulihkan dalam kasih Allah, dilendokan lan kamarampasan napuang. Demikian pokok renungan saat teduh kita pada pagi ini. Saudara-saudara, hidup adalah anugerah dari Allah bagi manusia. Itu artinya kehidupan manusia di dalam dunia ini sepenuhnya berada dalam kuasa Allah. Paulus menasehatkan kepada jemaat di Efesus bahwa kehidupan manusia di dalam dunia ini adalah sebuah kasih karunia dari Allah bagi semua umat manusia. Dalam nas ini, kita akan belajar bersama-sama dua hal tentang perjalanan hidup, hingga kita dapat mengakui dalam kehidupan kita bahwa hidup ini adalah kasih karunia dari Allah. Pertama, Paulus memulainya dengan kalimat, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu." Itu jelas dalam ayat 1. Dalam ayat ini Paulus menasihati bahwa manusia mati karena pelanggaran dan dosa terhadap Allah. Ketika manusia melawan Allah, disitulah manusia berdosa dan upah dari dosa adalah maut. Yang kedua, karena awalnya kita hidup dalam dosa, maka kita sebagai orang yang berdosa membutuhkan yang namanya keselamatan dari Allah. Meskipun segala upaya rohani, keagamaan, ritual, perbuatan baik, amal, dan berbagai kepercayaan, semuanya itu tidak dapat menolong manusia untuk dapat keluar dari belenggu kuasa dosa yang menguasainya. Oleh karena itu, Allah bertindak dan tidak membiarkan umat manusia binasa dalam dosanya. Sungguh begitu besar kasih Allah kepada orang berdosa, sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus Kristus yang telah mati untuk kita, supaya dengan jalan itu kita boleh dihidupkan kembali. Jadi, dengan penebusan Kristus, manusia telah dibenarkan Allah karena tindakan imannya. Sebab iman kepada Yesus Kristus itulah yang telah menyelamatkan manusia. Demikian renungan singkat kita untuk mengakhiri bulan Maret 2020. Selamat beraktivitas. Selamat berjumpa besok pagi di hari yang baru, bulan baru, dengan suara gembala jemaat, yaitu Ibu Pendeta Abigail Una Pongrekun.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Di tengah-tengah situasi yang masih sangat terbatas bagi kami semua sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, maka kemungkinan pemerintah kami akan memperpanjang masa istirahat untuk tidak berinteraksi baik dalam dunia kerja, dalam pendidikan, dalam usaha. Dan untuk itu Tuhan, biarlah sebagai anak-anak bangsa pun sebagai kaum beriman, kami menaati peraturan-peraturan ini sebagai cara Tuhan untuk menolong banyak umat-Nya. Kami tahu pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Mereka akan melihatkan hal yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kiranya kami sebagai gereja pun tidak henti-hentinya berdoa bagi pemerintah yang memimpin kami, baik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai kepada pembantu-pembantu mereka di lingkungan terdekat. Kami berdoa juga Tuhan untuk kebersamaan bangsa-bangsa di dunia ini dalam menangani permasalahan di sekitar ancaman virus corona. Tuhan, Engkau di atas dari segala perkara yang dihadapi oleh umat manusia. Karena itu Tuhan, selagi ada kesempatan bagi kami untuk melakukan yang terbaik, biarlah kami melakukannya, karena ada masa di mana kami tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Pada diri kami tidak ada sesuatu yang patut menjadi andalan bagi kami. Hanyalah di dalam Tuhan kami boleh bermegah, karena kami hanya mendapat pemulihan di dalam kasih Allah. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang memperkenankan kami juga menyapanya sebagai Bapa kami yang rahmani di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Amin. Demikian saudara-saudari firman Tuhan dalam waktu sejenak bagi kita. Selamat menjalani hari-hari hidup, secara khusus pada hari ini, Selasa 31 Maret 2020. Tuhan memberkati.